Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Gracia Hope Compassion Channel. Saudara, mari saat teduh sejenak kita datang ke hadirat Tuhan. Mari berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati. Di dalam Tuhan, kami berdoa biarlah pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk bertumbuh, mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan, mengalami ginosko, mengalami perjumpaan secara pribadi, dan merasakan bahwa kekuatan Tuhan selalu ada atas kami. Bapa, kami mau mengangkat tangan, kami berserah Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan Roh Allah berdiam di dalam kami. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, sebagai ibadah yang sejati. Biarlah kami berubah oleh pembaharuan budi kami, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadilah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Sebab hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami alat-Mu. Biarlah perjumpaan pada pagi hari ini kami ditaburi firman yang menguatkan kehidupan iman kami. Demi nama Yesus, haleluya, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 34. Dengan tema, mari kita menghormati tubuh Kristus dalam kesatuan dan ketulusan. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka menikmati perjamuan malam, juga diantaranya yang melakukan perjamuan kudus, yaitu menikmati perjamuan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur, di mana perjamuan itu harusnya menjadi lambang kesatuan tubuh Kristus, tetapi di antara mereka terjadi perpecahan, egoisme, dan ketidakharmonisan terhadap sesama. Tetapi Paulus menekankan pentingnya sikap hati yang benar dalam mengambil bagian dalam perjamuan ini, supaya ketika mereka menikmati perjamuan suci ini, mereka tidak sakit karena dosa yang ada dalam mereka itu tidak dibereskan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam perjamuan malam, di mana di dalamnya mereka melakukan perjamuan kudus. Nah, Saudara, dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain yang akan kuatur kalau aku datang. Nah, saudara, di ayat yang terakhir ini ada orang-orang yang memanfaatkan perjamuan malam, dan ketika perjamuan malam itu dilakukan perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah Kristus, ada yang makan hanya sembrono, tanpa persiapan, hanya dengan tujuan motivasi untuk makan, hanya berkumpul dan tidak menguji dirinya sendiri. Akhirnya itu akan mendatangkan penyakit di tubuh mereka ketika mereka tidak menghormati kekudusan tubuh dan darah Kristus. Saudaraku yang diberkati, mari kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Yang pertama, perjamuan kudus itu bukan sekedar rutinitas. Ketika jemaat Korintus itu melakukan perjamuan malam secara bersama dengan tujuan untuk kesatuan, di sana terjadi perpecahan. Ketika mereka menikmati perjamuan malam dengan menikmati tubuh dan darah Kristus, mereka ada yang tidak menghormatinya, hanya sekedar pengen makan saja. Nah, Paulus mengkritik keras bahwa pertemuan mereka tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau tidak didasari dengan motivasi yang bersih, hati nurani yang murni, bahkan dilakukan dengan rasa hormat dan menguji diri sendiri, itu hanya mendatangkan keburukan. Ada sebagian orang makan minum tanpa menunggu yang lain. Ada yang bahkan ada yang kenyang sementara yang lain lapar. Ini mencerminkan egoisme dan ketidakpedulian. Jadi hanya sekedar makan, saudara. Padahal mereka melakukan perjamuan kudus di dalam. Makanya di dalam kehidupan bergereja, kita dipanggil untuk saling menghargai, melayani, dan kita berkumpul sebagai tubuh Kristus. Harus ada kasih dan kepedulian, bukan sekedar rutinitas atau formalitas. Saudara, surat-surat Rasul Paulus ini merupakan surat-surat yang sangat-sangat menggembalakan, bahwa di mana ketika dia membangun satu jemaat Tuhan, sekalipun tubuhnya tidak ada di sana, dia menyurat dengan kepedulian yang tinggi. Dia mendengar persoalan-persoalan jemaat yang ada di Korintus, lalu dia menegur dengan kasih. Amsal mengatakan teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dia bukan seorang rasul yang melayani jemaat Korintus, kemudian dia pergi meninggalkan dan sesudah itu sudah selesai. Tapi dia menegur, terus-menerus menegur. Dengan tujuan apa? Gereja Tuhan harus dibangun. Demikian pula jemaat Tuhan yang di gereja kita masing-masing, kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, langsung tegur, langsung ingatkan, langsung berikan peringatan-peringatan supaya tidak lagi dilakukan dan dosa itu, pelanggaran itu tidak berakar. Nah, di sini ditegur tentang dosa egoisme, ketidakpedulian. Sekalipun mereka kelihatannya makan bersama, tetapi dalam hal makan bersama pun, di situ kasih harus betul-betul dinyatakan. Perjamuan kudus jangan sekedar rutinitas. Nah, saudara, kalau saudara menikmati perjamuan kudus di gereja, jangan sekedar yang penting saya terima, saya pulang, mohon mujizat, selesai. Tapi hormati kekudusan. Yang kedua, perjamuan kudus adalah peringatan akan pengorbanan Kristus. Kalau saudara lapar, mending saudara makan di rumah. Demikian firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan. Tapi Paulus mengingatkan kembali ajaran Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan sekedar simbol, saudara, melainkan sebuah peringatan penuh makna tentang kasih Kristus yang rela mati bagi umatnya. Dan perjamuan kudus ini harus dilakukan berulang-ulang sebagai peringatan. Sebab apa yang kuterima, kuteruskan kepadamu. Apa yang diterima tentang pengorbanan Tuhan, diteruskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk kita melakukan, mengaplikasikannya. Jadi saudara, ketika kita menerima roti dan anggur, roti dan cawan, kita diingatkan kasih Tuhan yang begitu besar, hargai pengorbanan Tuhan. Kita harus datang dengan hati yang bersyukur dan hormat, mengingat pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Lihat dan fokus kepada Passion of Christ, salibnya yang menyelamatkan. Mukanya bukan seperti manusia lagi, ia tercabik, tertikam oleh karena pengorbanan kita. Waktu orang-orang wanita-wanita Yerusalem menangisi salib Kristus, dia berkata begini, kamu jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Dalam arti apa? Aku itu mati untuk kamu loh. Aku mengorbankan segala sesuatu untuk menebus kamu. Makanya tangisi dirimu sendiri, dosa-dosamu, pertobatanmu lakukan dengan sebaik mungkin.
Saudara jangan memperlakukan pengorbanan Tuhan sebagai, aduh kasihan ya Tuhan Yesus. Enggak, kasihanilah dirimu sendiri yang kamu sudah akhirnya ditebus. Makanya Roma 12 ayat 1 katakan, demi kemurahan Allah, demi pengorbanan Kristus, Tuhan menasihatkan kita, persembahkan tubuhmu. Amin. Jadi hormati kekudusan perjamuan kudus. Yang ketiga, menguji diri sebelum mengambil bagian. Paulus memperingatkan siapa yang makan dan minum secara tidak layak itu justru membawa hukuman atas dirinya sendiri. Karena itu mari kita menguji diri, apakah hati kita bersih, apakah hati kita menghargai pengorbanan Tuhan, apakah kita hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain, apakah kita menghormati tubuh Kristus. Sebab firman Tuhan di dalam Matius 5 mengatakan, jika kamu mempersembahkan korban, lalu engkau teringat sesuatu di dalam hatimu, ada orang yang membenci kamu, maka saudara letakkan persembahanmu. Pergilah berdamai dulu dengan orang itu. Sesudah engkau lakukan perdamaian, baru engkau kembali mempersembahkan korban. Orang yang marah aja dengan kamu, saudara harus letakkan persembahan. Apalagi kalau kamu yang marah. Saudara, kalau kamu tidak berdamai dengan orang yang berbuat salah atau kamu yang marah dengan dia, lalu kamu menikmati perjamuan kudus, engkau sedang menikmati perjamuan kudus secara tidak layak. Nah, saudara, perjamuan kudus adalah momen refleksi, momen perenungan. Perjamuan kudus yang pertama dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia menghadapi Via Dolorosa. Momen refleksi di mana dia menghayati pengorbanan Tuhan. Hampir saja dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia menguatkan hati secara manusia, 100% manusia, 100% Allah. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Momen dramatis di mana Tuhan bekerja menguatkan Yesus dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Saudara, dan kalau saudara tidak menghormati kekudusan perjamuan kudus, saudara sedang tidak menghormati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita diajak untuk pertama mengakui dosa, perbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama, lalu hidup dalam kekudusan. Saudara jangan main-main. Saudara baru melakukan dosa, besoknya ke gereja perjamuan kudus melayani Tuhan. Dalam keadaan apa? Berdosa. Ya, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Matius 7 ayat 21-23. Aku berterus terang kepadamu, nyala engkau daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Orang yang tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, ngaku-ngaku punya hubungan lalu menikmati perjamuan kudus, itu berdosa. Makanya saudara, uji diri, bertobat, mohon ampun, datang dengan kekudusan. Yang keempat, Paulus menutup dengan nasihat praktis, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kasih. Ya, dalam persekutuan sejati tidak dibangun dalam kesombongan, tapi dalam kesediaan untuk menanti, mengerti, melayani, dan disinilah tubuh Kristus dinyatakan secara nyata. Ya, jemaat mula-mula yang ada di Antioquia, jemaat yang mula-mula yang ada di yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, saudara, mereka selalu membagi-bagikan apa yang pada mereka, menjual apa yang ada pada mereka, kemudian membagi-bagikan segala sesuatu, kemudian mereka makan dan minum bersama dan menikmati perjamuan kudus dengan ketertiban, dengan kasih. Nah, di situ saudara, di dalam perjamuan kudus ini saudara, yang Tuhan inginkan adalah sama rata, duduk sama tinggi, duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah saudara, supaya hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Di dalam persekutuan yang benar, di situ ada tepas selira, saudara, ada toleransi, tidak ada kesombongan, kesediaan untuk saling melayani. Betapa indahnya orang yang datang membawa kabar baik, membawa damai. Ya, perjamuan suci tubuh Kristus untuk mendatangkan kesatuan. Karena tubuh Kristus itu melambangkan bukan satu anggota, bukan dua anggota, tapi berbagai macam anggota. Ada yang mulia, ada yang kurang mulia, tetapi semuanya satu. Amin. Perjamuan kudus bukan untuk saling flexing, pamer, meninggikan diri, tapi saling menyatu dengan kesatuan iman. Pada akhirnya, perjamuan kudus ini harus kita hargai bukan sebagai satu rutinitas, bukan sebuah ritual hanya sekedar untuk makan, tetapi menjadi momen yang suci, yang harusnya mempererat hubungan kita dengan
Tuhan dan sesama. Melalui perenungan ini, saudara, mari saya mengajak kita, ayo kita memperbarui hati dan hidup kita agar banyak mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus dengan hormat, iman, dan kasih. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Betapa indahnya pengorbanan Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita akan berdoa bagi saudara yang tubuhnya sedang sakit, boleh taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit dan tangan kanan ke atas. Kalau kau punya pergumulan, kau punya pokok-pokok doa, taruh tangan kirimu di dadamu dan katakan, Bapa, tolong aku, bela aku. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat teduh sejenak di dalam hadirat Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan, Engkau yang menjadikan kami indah. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapa, kami berdoa lewat perenungan firman Tuhan bagaimana kami menghormati di dalam kesatuan tubuh Kristus, menikmati berkat-berkat perjamuan suci. Ketika kami bersekutu di gereja kami, di tempat mana kami melayani dan menikmati tubuh dan darah Kristus, biarlah kami melakukannya dengan rasa hormat. Kami menangis atas dosa-dosa kami dan bersyukur karena kemurahan lebih dari hidup. Kami berdoa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sedang sakit, sedang banyak pergumulan, sedang banyak beban pikiran, dan mereka butuh pertolongan. Biarlah mata mereka tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Opung Ayu Tuhan, untuk senantiasa dalam pertolongan Tuhan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia. Kami berdoa untuk saudara Jerry Tuhan di dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai juga mamanya agar dapat rindu lagi beribadah, bersyukur, menikmati persekutuan. Kami berdoa buat Oma Eska Tuhan di dalam keadaan tubuhnya yang sedang kurang sehat. Tuhan memberkati kesehatan kekuatan menjadi bagian dia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagi jemaat Tuhan yang hari ini punya beban-beban pergumulan, beban kekecewaan, beban ditinggalkan, Tuhan biarlah mengalami pemulihan demi pemulihan. Sabar menanggung segala sesuatu, bertekun di dalam doa, berpengharapan di dalam Tuhan. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan memberkati kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Aktivitas hari ini mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu. Shalom, selamat pagi, God bless you.